Departemen Keuangan pada saat awal berdirinya mewarisi sistem kolonial, di mana perangkat dan pegawainya didominasi oleh pegawai kolonial pula. Dengan adanya peralihan kekuasaan, selain dihadapkan dengan tantangan pengelolaan keuangan negara di awal kemerdekaan, di internalnya sendiri, Departemen Keuangan juga mempunyai tantangan dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil untuk menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari. Untuk mengakselerasi penyiapan tenaga ahli dan terampil, maka dibuatlah berbagai macam pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang dibentuk di lingkungan Departemen Keuangan, seperti kursus bidang ajun akuntan, ajun kontrolir, tesauri, doane atau bea cukai, maupun perpajakan. Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda di akhir tahun 1949, Departemen Keuangan merasa perlu adanya suatu institusi pendidikan tinggi yang mempersiapkan kader-kader pimpinan tinggi di Departemen Keuangan. Maka selain merekrut pegawai lulusan dari perguruan tinggi dari universitas di dalam negeri maupun juga Belanda, Departemen Keuangan juga membentuk institusi pendidikan tinggi yang membidangi spesifik terkait pengelolaan keuangan negara. Periode 1959 terjadi berbagai perubahan dan pembentukan STIKN melalui penggabungan beberapa akademi. Penggabungan tersebut dilakukan untuk menghasilkan lulusan dengan 4 jurusan: pajak umum, bea dan cukai, kebendaharaan umum, dan akuntansi. Seiring berjalannya waktu, STIKN dan beberapa akademi lainnya melebur menjadi Institut Ilmu Keuangan Negara di tahun 1968. Hingga pada tahun 1974, Menteri Keuangan saat itu Bapak Ali Wardana menginisiasi untuk mengintegrasikan seluruh akademi dan institusi pendidikan yang ada pada satu lembaga khusus yang menangani pendidikan dan pelatihan di Departemen Keuangan yang dinamakan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan. Pembentukan BPLK diresmikan melalui Kepres 44 tahun 1974 yang kemudian diturunkan melalui KMK nomor 405 tahun 1975 tanggal 16 April 1975, di mana Bapak Mulyatno Sindu Darmoko ditunjuk sebagai Kepala BPLK yang pertama. Untuk itu, tanggal 16 April 1975 dinyatakan sebagai hari jadi BPLK yang pada tahun 2001 berganti nama menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan hingga saat ini. Di awal terbentuknya tahun 75, BPLK hanya terdiri dari 6 pusdiklat dan 1 sekretariat yang diperkuat dengan pembentukan Balai Diklat Keuangan di medio 80-an. Pada tahun 1989, penyelenggaraan kegiatan program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan oleh panitia KTLN yang bersifat ad hoc diserahkan kepada BPLK berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang pelimpahan tugas panitia kerjasama teknik luar negeri Departemen Keuangan Perbankan atau jabatan setingkat eselon 3, yaitu bidang administrasi pendidikan pasca sarjana pada Pusdiklat Pegawai BPLK Cikal Bakal PB PSDM. Pada tahun 1990-1991, Badan Diklat Keuangan memiliki penyelenggara program diploma yang terdiri dari 2 lembaga, yaitu Balai Program Diploma dan STAN. Pada pertengahan tahun 1990, muncul rencana penyempurnaan organisasi pendidikan tinggi Departemen Keuangan melalui peleburan STAN ke dalam satu wadah bernama STIKA atau Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan dan Akuntansi. Kini, BPPK menjelma menjadi unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang terdiri dari 6 pusdiklat, 1 sekretariat, 1 PKN STAN, serta 11 balai diklat keuangan dan 1 balai diklat kepemimpinan yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Pada tahun 2015, BPPK bertransformasi dengan memperkenalkan strategi Kemenq Corporate University. Kementerian Keuangan Corporate University merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management, yang bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai learning organization.